Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Ramadan. Saya dari kelas penyiaran 4 dengan NPM 044119052. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengiklanan Produk Sprite di Televisi Terhadap Loyalitas Konsumen. Studi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Lanjut ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, penggunaan televisi sudah tidak asing lagi untuk memasarkan suatu produk. Televisi merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mengiklankan suatu produk, karena memiliki sifat cepat tersebar dan mudah tersebar. Televisi memiliki berbagai kelebihan dibanding dengan media lainnya, seperti memiliki jangkauan sasaran yang luas, kreatif, prestis, menarik perhatian, dan dampak serta pengaruhnya yang kuat. Keunggulan utamanya dan tidak dimiliki jenis media lainnya ialah televisi dapat menggabungkan audio dan visual secara sekaligus. Dan kemajuan teknologi yang semakin pesat inilah yang menjadi hal terpenting dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, saya tertarik mengambil judul Pengaruh Pengiklanan di Televisi Terhadap Loyalitas Konsumen. Dan untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah pengiklanan di televisi dapat memengaruhi loyalitas konsumen. Lanjut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh dari pengiklanan di televisi terhadap loyalitas konsumen produk Sprite. Untuk tujuan penelitiannya ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengiklanan di televisi terhadap loyalitas konsumen sebuah produk Sprite. Dan yang kedua adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kerangka pikir. Kerangka pikir menurut Sabto Haryoko adalah sebuah penelitian yang akan meneliti dua variabel atau lebih. Di sini variabelnya itu ada dua, televisi dan loyalitas konsumen. Televisi sebagai variabel X dan loyalitas konsumen sebagai variabel Y. Untuk hipotesis atau dugaan awalnya yaitu pengiklanan produk Sprite pada televisi berpengaruh terhadap loyalitas pembeli atau minat pembeli. Bab 3 ada metode penelitian. Teknik pengumpulan datanya. Peneliti atau saya menggunakan dua cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada kuesioner dan yang kedua ada wawancara. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Dari sini saya menggunakan internet untuk membagikan kuesionernya. Yang kedua, wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui wawancara terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Jadi dibagikan langsung atau maksudnya bertanya langsung kepada narasumber mahasiswa Ilmu Komunikasi. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Saya membagikan kuesioner secara online dan hasilnya itu sebagai berikut. Nomor 1, pertanyaannya, apakah Anda sering menonton televisi? Dan rata-rata menjawab iya, 68% lebih menjawab iya. Dan pertanyaan kedua, apakah Anda sering tertarik dengan iklan-iklan di televisi? Ini hampir sama jawabannya, ada yang tertarik dan ada yang juga yang tidak tertarik. Dan yang ketiga itu, pertanyaan itu pendapat tentang seberapa pengaruhnya iklan di televisi. Dan rata-rata menjawab sangat berpengaruh iklan di televisi itu. Bab 5 ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengiklanan di televisi sangat berpengaruh pada loyalitas konsumen, terutama para mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan. Hal itu dapat disimpulkan karena banyak responden yang tertarik dengan iklan Sprite di televisi dan banyak responden juga yang merasa terpengaruh dengan adanya iklan Sprite di televisi, sehingga meningkatkan minat beli mereka untuk membeli sebuah produk Sprite.
Untuk sarannya, yang pertama, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada para pembuat iklan lebih memperhatikan efek samping suatu tayangan. Jangan sampai penonton iklan merasa dirugikan dengan iklan yang ditayangkan. Dan yang kedua, semoga dapat meningkatkan isi iklan yang bermutu, baik dari segi tayangan dan informasi dari iklan itu sendiri, sehingga penonton memiliki persepsi yang baik terhadap iklan yang ditayangkan di televisi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.